Ngomongin tentang kegagalan nih teman-teman. Apa kita itu terlahir untuk gagal? Kalau dilihat dari proses kejadian manusia, Masya Allah gitu ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu secara sempurna. Pikirkan, coba dari jutaan sperma yang bersaing, rata-rata cuma satu pemenangnya. Dari kejadian itu aja kita bisa tahu gitu, kita tuh terlahir untuk memenangkan kompetisi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidaklah engkau menciptakan semua itu dengan sia-sia. Benar gitu ya, Allah tuh menciptakan sesuatu itu tidak mungkin sia-sia. Ada seseorang nih yang terlahir dengan penuh keterbatasan, tapi dia bisa mempunyai nilai yang lebih gitu daripada orang yang biasanya. Contohnya siapa? Putri Riani, gadis remaja kelahiran 1993, menderita Down syndrome, tapi ia mampu menulis buku yang berjudul tentang catatan sang baby girl. Kemudian contohnya siapa lagi? Muhammad Amar menderita sindrom Asperger, yaitu bisa disebut autisme, tapi dia mampu menerbitkan kamus 3 bahasa, Inggris, Arab, Indonesia. Ini tuh ibarat tumbuhan yang perlu pupuk yang berkualitas gitu ya, perlu tanah yang subur, perlu perawatan yang optimal supaya bisa tumbuh dan berkembang gitu. Begitupun kita manusia yang harus dipupuk dengan ilmu yang bermanfaat, dipupuk dengan ilmu yang berkualitas, dan dirawat dengan cara memakan makanan yang baik, makanan yang sehat, supaya kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih optimal lagi gitu ya. Karena sejatinya tidak ada orang yang terlahir bodoh, yang ada hanyalah potensinya yang belum diketahui dan belum dikembangkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kita itu udah Allah ciptakan dengan potensi yang luar biasa gitu ya. Kalau misalkan ketika kita berpikiran negatif tentang diri kita, mungkin potensi yang negatif akan berbunculan di dalam diri kita. Tapi sebaliknya, ketika kita berpikiran positif, sangat mungkin potensi yang positif itu akan bermunculan dan meledak gitu di dalam diri kita supaya kita berkembang gitu. Oke, kita masuk ke hakikat kegagalan. Kegagalan itu bisa terjadi kan sama siapa aja, karena memang sejatinya manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Tugas kita cuma belajar supaya tidak terulang lagi dan terjebak dengan kesalahan yang sama. Ada 5 poin tentang hakikat kegagalan. Yang pertama, dia tidak berusaha untuk bangun setelah jatuh. Kesuksesan itu bukan tidak pernah jatuh, tapi kesuksesan itu adalah kemampuan untuk bangun kembali setelah jatuh. Yang kedua, tidak berani untuk melangkah. Padahal kita tuh melangkah atau diam sama aja gitu, bakalan dikritik. Jadi lakukan selama itu benar gitu. Yang ketiga, selalu menyalahkan orang lain dan lingkungan. Makanya perlu bagi kita punya sikap introspeksi diri gitu, supaya bisa mengoreksi diri kita dari setiap kejadian, maupun yang susah maupun yang senang ataupun yang susah. Yang keempat, terkekang oleh pikiran negatif. Jangan mudah kedoktrin gitu ya sama pikiran-pikiran negatif, karena itu tuh akan membuat kita tuh merasa takut untuk memulai. Bener gak? Yang kelima, tidak belajar dari pengalaman. Misalnya kita melakukan suatu kegiatan nih tanpa melakukan evaluasi, berarti kita itu melewati proses pembelajaran dari pengalaman hidup kita saat itu gitu ya. Yang sampai kayak gitu. Coba kita ubah paradigma kita. Paradigma itu apa? Cara pandang, sudut pandang kita. Ada sebuah tulisan, paradigma ibarat peta yang menunjukkan kemana akan melangkah dan menentukan keberhasilan atau tidaknya seseorang dalam menempuh perjalanan. Tinggal bagaimana kita memaknai kegagalan sebagai keberhasilan yang belum waktunya.